Minum dulu. Ya, ini adalah contoh bagaimana kalau kalian ingin masarin produk kalian di channel Pushback ini. Jadi buat kalian yang punya produk makanan atau minuman atau dan lainnya ingin mensupport dari channel ini, silahkan DM gua atau email gua. Email gua ada di bawah deskripsi. Harganya buat kalian pekerja usaha menengah ke bawah, itu harganya murah lah ya, tidak usah bayar bahkan kalau bisa. Kecuali yang udah profesional seperti ini, kamu bisa bayar ke saya dengan harga yang bisa kita obrolkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lutfi Fadila di Pushback. Selamat datang di 2021. Tahun yang sangat kita tunggu-tunggu sepanjang 2020 ini. Gua rasa sebagian besar manusia di bumi ini berharap 2020 itu cepat berlalu dan 2021 datang dengan segala kebahagiaannya. Yang gak gue pungkiri juga sih kalau 2020 itu sangat kelam dan sangat penuh memori bagi manusia di bumi ini, karena di abad ini 2020 ini, di tahun kemarin itu banyak sekali terjadi tragedi. Seperti kita tahu di awal banget tanggal 1 Januari gue ngerasain langsung, kalau mungkin masih ada videonya gue tayangin di sini. Jangan ke pinggir Pak, ada got Pak. Di mana pojoknya, Bu? Ini ada got. Iya. Ya, patokannya pot. Aduh, udah pada got, ini pada got. Patokannya pot ya. Tanggal 1 Januari gue ingat itu rumah gue waktu masih di Cipondo, di rumah orang tua gue itu kebanjiran. Jadi itu gue belum tinggal di rumah ini, gue masih tinggal di Cipondo sana, dan banjirnya itu tinggi banget, kurang lebih ada hampir sedada orang dewasa. Ya lumayan sih menurut gue itu, dalam dan deras banget. Nggak lepas dari banjir itu, beberapa bulan kemudian juga kita dengar di Australia ada kebakaran hutan. Nggak jauh dari itu juga, sekitar pertengahan Maret April itu terjadilah corona mulai masuk ke Indonesia dan mengubah semua perekonomian, semua kegiatan, dan semua normalitas di Indonesia, terutama di bidang penerbangan khususnya. Kenapa gue bilang di bidang penerbangan? Sebenarnya nggak di bidang penerbangan aja, tapi karena gue orang yang berkutat di bidang penerbangan, jadi gue sangat tahu dan merasakan bagaimana efek corona di dunia penerbangan. Yuk kita recap dulu dari tahun 2020 itu apa aja yang udah terjadi di dunia penerbangan Indonesia dan dunia. Sejak terjadi corona, kita tahu penerbangan Indonesia sempat di-lock selama kurang lebih 1 bulan, itu tidak ada penerbangan. Banyak juga kita dengar berita-berita pegawai dari maskapai ini, maskapai itu mengurangi pegawainya bahkan sampai ribuan. Nggak cuma mengurangi pegawai, ada juga maskapai atau perusahaan yang mengurangi gaji dari karyawannya. Nggak dipecat, nggak dikurangi, tapi salari gajinya itu yang di-hold atau dikurangi. Yaitu menurut gua adalah salah satu bentuk dari perusahaan tersebut untuk survive di dunia penerbangan selama masa pandemi ini. Karena kita tahu itu penerbangan di-cut sekurang lebih 1 bulan itu berefek banget. Banyak pesawat-pesawat yang grounded, yang nggak harus terbang, dan sekedar kalian harus tahu, pesawatnya nggak terbang itu juga tetap dirawat. Jadi para maskapai yang punya pesawat itu pasti membutuhkan biaya juga untuk merawat pesawatnya. Dan kalau nggak ada penerbangan, otomatis pemasukan juga berkurang, dan kita tahulah apa efek dominonya ke depan. Untungnya penutupan penerbangan itu nggak berlangsung lama, kurang lebih sekitar 1 bulan kurang lah, atau bahkan 1 bulan, gue lupa tepatnya. Dan setelah itu ada penerbangan lagi, tentunya dengan berbagai macam protokol. Nah, protokol-protokol ini juga cukup mengurangi minat para pelancong atau pengguna jasa penerbangan untuk menggunakan jasa penerbangan kembali. Selain masih ada wabah pandemi, di mana kita juga nggak berani untuk keluar terus kalau misalnya nggak ada kebutuhan. Dan jika kalau perlu penerbangan juga kita membutuhkan uang yang lebih untuk melakukan rapid test atau swab test, tergantung aturan-aturan di maskapai dan daerah yang mau kita tuju. Dan ya alhamdulillah, menjelang akhir tahun 2020 kemarin, corona udah mulai bisa terkendali meskipun belum full, dan penerbangan udah mulai sehat lagi, kembali lagi, rame lagi. Dan tiba-tiba di penghujung tahun 2020
terdengar berita kalau corona itu bermutasi dengan varian baru dan itu ngefek lagi di penerbangan Indonesia, sehingga pandemi corona ini naik lagi di Indonesia kasusnya, case-nya. Yang menurut gua sih alhamdulillah case-nya naik, tapi kesembuhannya juga lebih tinggi lagi. Jadi sekarang nih menurut gue yang terkena corona itu kemungkinan sembuhnya itu lebih besar dibanding waktu awal-awal dahulu ya. Itu menurut gue. Tapi ya tetap aja kita harus menjaga jarak dan memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Ya puncaknya jadinya di liburan tahun baru kemarin, Natal tahun baru itu kan liburnya lumayan panjang. Beberapa daerah mengetatkan daerahnya masing-masing. Ada yang kalau mau ke daerahnya tersebut lu harus swab test. Ada juga yang harus rapid antigen, seperti yang sekarang lagi rame tuh minimalnya rapid antigen. Karena ya kita tahu musim liburan itu orang-orang juga pada libur, mungkin udah dipendem tuh dari awal 2020 sampai akhirnya di tahun baru ini. Udah puncaknya lah dia mau refreshing liburan ya. Tapi dengan syarat yang lebih tinggi lagi, yaitu minimal rapid antigen, atau ada daerah-daerah juga yang harus mewajibkan tes PCR, swab test antigen gitu. Ya itu kembali lagi berefek ke dunia penerbangan lagi. Banyak juga kemarin gue dengar kabar tiket yang diminta reschedule atau tiket yang minta di refund oleh penumpang-penumpang yang udah beli tiket. Hotel-hotel juga yang udah banyak di booking, banyak juga yang di refund uangnya. Ya itu ngefek banget sih ke dunia penerbangan, sehingga sekarang ya jadinya rame lagi sih isu-isu penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Ya haus, kita minum dulu. Jadi kalian kalau nonton ini yang belum subscribe, gua saranin kalian subscribe dulu. Yuk kita nyampe ke 5.000 di tahun 2021 ini. Ya mungkin di video kali ini gua nggak banyak bercerita tentang penerbangan, gua hanya merecap bagaimana hal yang gue alami di tahun 2020, khususnya di dunia penerbangan yang gue rasain. Dan gue berharap di tahun 2021 ini penerbangan bisa normal lagi, sehingga penambahan karyawan untuk bekerja di dunia penerbangan buka lagi, sehingga kita semua bisa menikmati berwisata melalui jalur udara kembali. Gue pun juga udah cukup kangen dengan liburan-liburan lagi ke berbagai daerah di Indonesia. Tapi gue harap sih semoga bulan-bulan awal-awal 2021 semuanya udah bisa terkendali dan kita bisa beraktivitas dengan full normal seperti dahulu lagi. Meskipun ya ini hanya harapan aja sih. Dan gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber Puspek yang udah mensubscribe. Di tahun 2020 ini banyak kejadian penting di per-YouTubean channel Puspek ini. Yang pertama itu kita tembus 4.000 jam tayang, sehingga gua berhasil mendapatkan YouTube Partner. Itu program dimana kita bisa mengiklan di channel kita. Jadi kalau kalian lihat ini kan ada iklannya nih, tuh ada iklannya kan di awal sama di akhir. Nah itu berkat kalian juga, karena kalian sering nonton video-video gua, jadi ya sekarang ada iklannya, meskipun ya masih belum menghasilkan banyak banget lah ya. Tapi alhamdulillah 2020 Puspek berhasil dimonetize. Dan juga sekarang Puspek sudah tembus di 3.000 subscriber. Gue berharap di 2021 ini tembus lebih banyak lagi. Dan awal-awal ini gue sih pengennya tembus di 5.000 kalau bisa. Yuk yang belum subscribe di subscribe lagi channel ini. Di tahun 2021 gue sih lebih ambisi lagi untuk buat konten. Kemarin gue sempet nggak buat konten beberapa lama karena ada berbagai macam kesibukan. Ada gue ngurus pernikahan, ada gue ngurus pekerjaan, sehingga baru aktif lagi di akhir tahun ini. Dan di awal tahun 2021 ini gue ingin coba lebih aktif lagi. Gue udah ada beberapa konten di konsep gue yang mau gue jelasin ke kalian. Ada diantaranya tentang locking wire, ada tentang pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pokoknya gue mau kemas lagi nanti. Jadi kalian yang belum subscribe biar nggak ketinggalan. Kalau perlu dinyalakan tombol notifikasi yang ada logo lonceng di samping subscribe-nya. Oke? Ya sekian dulu, kayaknya udah cukup untuk video penyambutan 2021. Sekali lagi gue ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita bisa kembali lagi berjaya di dunia penerbangan. Stay on ground.